Pernikahan yang tak diinginkan. Bab 103. Masalahnya. Jenderal menggantungkan kalimatnya, seolah tak punya keberanian untuk melanjutkan. Masalahnya kamu gak cinta, kan? Potong Arga tegas, membaca pikiran jenderal dengan mudah. Sementara itu, ketiga teman lainnya hanya diam, menyimak dengan penuh perhatian. Dengar, cinta itu bisa tumbuh karena kebiasaan, karena kemauan. Kamu belum mencoba membuka hatimu untuk Alea, jadi kamu gak akan pernah tahu. Kalau kamu beri dia kesempatan, aku yakin kamu akan menemukan cinta di sana, nasihatnya dengan nada yang lebih lembut, tapi tetap berisi. Jenderal terdiam. Kata-kata Arga menggantung di udara, memukul logika dan emosinya bersamaan. Dunia Aza bukan milikmu lagi, Jen. Dia sudah membangun tembok yang gak bisa kamu runtuhkan. Sebagai pria, aku bisa melihat, Aza sekarang sudah berada di dunia yang semakin sulit kamu gapai, tambah Arga, mencoba mengembalikan jenderal ke kenyataan. Namun, jenderal menggeleng lemah, tatapannya menerawang. Aku masih ingin berjuang, gak? Karena aku yakin, masih ada aku di hatinya, bisiknya lirih, seolah itu adalah satu-satunya alasan yang membuatnya terus bertahan. Arga mendesah, menyandarkan tubuhnya ke sandaran kursi. Kalau begitu, kamu harus siap dengan segala risikonya, bro. Karena yang kamu kejar mungkin bukan lagi tentang cinta, tapi tentang ego yang gak mau kalah. Jenderal tak mampu berkata-kata lagi untuk membalas ucapan Arga. Setiap kalimat yang dilontarkan sahabatnya itu seperti menghujam tepat ke jantungnya, menyadarkan sekaligus melukai. Namun, tanpa doa sadari, sejak awal pembicaraan, ada sepasang telinga lain yang mendengarkan. Alea, yang tadinya berniat memanggil jenderal untuk sesuatu, terhenti di samping lemari dekat pintu pembatas. Nama Azarin yang disebut-sebut membuat langkah kecilnya membeku. Wajahnya memerah menahan tangis, sementara dadanya terasa sesak, seperti ada batu besar yang menghimpitnya. Dia berbalik dengan cepat, berniat kembali ke kamar. Namun, langkahnya terhenti ketika melihat Herlina, sang ibu, sedang keluar dari kamar dengan kursi rodanya. Kening Herlina berkerut melihat Alea yang tampak gelisah. A1. Kamu kenapa, nak? Umi, Alea ke kamar dulu, jawab Alea terbata-bata, suaranya berusaha tetap stabil meski hatinya berkecamuk. Dia melangkah cepat menuju kamar, tak ingin ibunya melihat air matanya yang hampir jatuh. Kini, kamar Alea berada di lantai 1, menyesuaikan kondisi jenderal yang masih bergantung pada kursi roda. Setibanya di kamar, tangis yang sejak tadi ia tahan akhirnya pecah. Dia jatuh terduduk di tepi tempat tidur, tubuhnya gemetar hebat, sementara dadanya terasa seperti dihantam berkali-kali. 39. Setiap hari, dia harus menyaksikan dengan mata kepalanya sendiri bagaimana perasaan jenderal masih terpaut pada Azarin. Setiap tatapan, setiap ucapan, bahkan keheningan jenderal, semuanya seperti menyuarakan satu nama yang bukan miliknya. Dia telah berusaha memendam semuanya, mencoba menerima keadaan, tetapi diamnya selalu dianggap sebagai persetujuan atas perasaan suaminya terhadap adiknya. Alea menenggelamkan wajahnya ke dalam bantal, membiarkan isaknya menggema di sana. Air matanya mengalir deras, membasahi sarung bantal putih itu. Aku salah apa sih, sama kamu, Mas? Aku salah apa, sampai kamu gak pernah bisa melihatku? Bisiknya dengan suara terputus-putus. Dia memukul dadanya yang terasa sesak, berharap rasa sakit itu bisa berkurang, meski hanya sedikit. Aku juga ingin seperti Aza, aku juga ingin dicintai sebesar kamu mencintai dia, racau Alea, suaranya tenggelam dalam isakan pilu yang tak bisa dia hentikan.
Setelah puas meluapkan emosinya, Alea mengambil ponsel di atas nakas dengan tangan yang sedikit gemetar. Dia segera menekan nomor Azarin, berharap panggilannya segera dijawab. Namun, nada sambung yang terdengar seakan memanjang tanpa ujung. Tak putus asa, ia mencoba lagi, dan kali ini suaranya terdengar. "Assalamualaikum," sahut Azarin dari seberang. "Bisa bertemu sebentar?" tanya Alea tanpa basa-basi. Nada suaranya terdengar tegas, hampir mendesak. Azarin terdengar menjelaskan sesuatu tentang kesibukannya di luar rumah, namun Alea memotong dengan nada yang lebih mendesak. "Sebentar saja. Tapi tidak di rumah." Pintanya, nyaris seperti perintah. Jarinya sibuk menggigit-gigit kuku, tanda betapa gelisahnya ia. Setelah jeda beberapa saat, Azarin akhirnya menyanggupi permintaan itu. Dengan napas lega bercampur tegang, Alea menutup panggilan, lalu melempar ponselnya ke atas tempat tidur. Tanpa membuang waktu, dia segera menuju kamar mandi untuk membersihkan diri. Hanya butuh waktu sekitar 30 menit, Alea sudah siap dengan riasan tipis dan hijab instan yang membingkai wajah cantiknya. Dia berdiri sejenak di depan cermin, menarik napas dalam-dalam, lalu melangkah keluar kamar. Tanpa berpamitan pada ibunya, Alea hanya meninggalkan pesan singkat, demi menghindari pertanyaan yang bisa membuatnya kikuk. "Umi, Leia tadi gak sempat pamit. Aku mau beli sesuatu di toko depan." Alea memilih keluar lewat pintu samping. Dia tahu, jika harus melintas di ruang tamu, dia akan berhadapan dengan jenderal dan teman-temannya, sesuatu yang paling ingin dia hindari saat ini. Meski harus memutar ke halaman depan, baginya itu lebih baik daripada harus menatap wajah suaminya yang terus mengingatkannya pada luka yang tak kunjung sembuh. Tepat saat dia tiba di pagar, ojek online yang dipesannya sudah menunggu. Tanpa basa-basi, Alea segera naik ke motor, membiarkan angin pagi menerpa wajahnya. Dalam beberapa menit, dia pun meninggalkan rumah, meluncur menuju tempat yang telah disepakati untuk bertemu dengan Azarin. Sementara di tempat lain, Azarin yang sedang sarapan bersama Vera, cukup dikejutkan dengan permintaan Alea. Bagi Azarin cukup aneh, sebab di rumah pun tadi mereka bertemu. Mengapa kini Alea ingin bertemu di luar? Ada apa gerangan? Mbak Aza yakin mau bertemu dengan kakak Mbak Aza? Tanya Vera, alisnya terangkat, jelas menunjukkan keterkejutannya. Saat itu, mereka sedang menikmati sarapan pagi di sebuah rumah makan sederhana yang menyajikan bubur. 40. Ayam hangat. Aroma kuah kaldu yang gurih menyeruak di udara, menghangatkan suasana pagi itu. Azarin mengangguk pelan sambil menyeruput hangatnya. "Aku penasaran alasan kakak mengajakku bertemu di luar. Padahal, di rumah pun bisa," ucapnya dengan nada tenang, meski tatapan matanya menyiratkan tanda tanya besar. Vera meletakkan sendoknya, meneguk detawar hangat, lalu bersandar di kursi kayu yang terasa kokoh. "Kalau begitu, aku akan tetap di sini ya, Mbak. Aku ingin memastikan semuanya baik-baik saja. Meskipun kecil kemungkinan kakak Mbak Aza akan menyakiti, tetap saja, aku khawatir," katanya dengan nada serius. Azarin tersenyum kecil, mengangguk menyetujui. Baginya, Vera selalu bisa diandalkan. Meski dia sendiri tak tahu apa yang sebenarnya ada di pikiran Alea, undangan pertemuan ini membuatnya sedikit gelisah. Tak lama menunggu, seorang wanita berkerudung dengan kemeja merah muda dipadukan dengan rok panjang memasuki rumah makan itu. Dia adalah Alea. Tanpa banyak basa-basi, Alea langsung bergabung dengan Azarin dan Vera yang duduk di salah satu sudut ruangan. Melihat kehadirannya, Vera segera beranjak ke meja lain untuk memberi ruang bagi kedua kakak beradik.
Itu berbicara. Katakan apa yang ingin kamu katakan. Aku gak punya banyak waktu, ujar Azarin datar. Memulai pembicaraan. Alea duduk dengan perlahan, menautkan kedua tangannya di atas meja. Wajahnya tampak lelah, dengan bekas sembab di bawah matanya yang tak mampu ia sembunyikan. Namun, Azarin tetap tenang, memilih untuk tidak bertanya di luar topik yang dibawa kakaknya. Aku ingin pinjam uang, suara Alea lirih, nyaris seperti bisikan. Azarin tak bereaksi. Tatapannya tetap datar. Tanpa perubahan ekspresi. Dia membiarkan Alea melanjutkan. Tabunganku sudah habis untuk biaya pengobatanku dan juga pengobatan Mas Jenderal. 41. Kemarin, lanjut Alea, suaranya sedikit bergetar. Dia menunduk, seperti menunggu belas kasihan. Azarin masih diam. Wajahnya tetap tak menunjukkan emosi apapun, hanya sesekali melirik ke arah jendela, memberi sinyal bahwa ia menunggu Alea menyelesaikan semua yang ingin diungkapkan. Alea akhirnya mendongak, tatapannya lelah. Aku capek, Sa. Aku ingin menepi. Aku ingin pergi dari Jenderal dulu. Katanya lirih, seperti menumpahkan beban yang selama ini ia simpan sendiri. Azarin akhirnya membuka suara, tenang namun tegas. Aku gak bisa meminjamkan uang dalam jumlah besar. Aku sedang membangun saat ini. Dia berhenti sejenak, menatap Alea dalam-dalam. Dan soal hubunganmu dengan Jenderal, aku no comment. Hidup yang kalian pilih seperti ini, itu konsekuensinya. Kalau kamu mau pergi, jangan tinggalkan Jenderal di rumah. Bawa dia bersamamu. Mata Alea membesar, napasnya tercekat. Mendengar jawaban Azarin, dia mencintaimu. Sa, aku capek setiap hari harus melihat bayanganmu di matanya. Alea berseru. Suaranya bergetar, namun air matanya masih dia tahan. Azarin tersenyum tipis, miring. Dan kalau kamu pergi, kamu harap apa? Aku kembali ke dia. Jangan mimpi. Aku gak akan mau. Tapi, Sa. Azarin mengangkat tangannya, memotong ucapan Alea. Bagiku, Jenderal gak lebih dari 42. Sekadar saudara ipar. Kalau kamu berpikir untuk mengembalikannya ke aku, kubur dalam-dalam impian itu. Aku tidak akan pernah kembali ke orang yang menjadi alasan traumaku. Alea terdiam, tak mampu berkata apapun. Azarin menghela napas panjang, mengusap mulutnya dengan tisu, sebagai isyarat jika dia ingin mengakhiri pembicaraan. Hari ini aku benar-benar sibuk. Pulanglah, temenin Umi. Umi lagi-lagi sakit, perintahnya lembut, tetapi tetap tegas. Namun, Alea tak menyerah. Dengan suara yang dipenuhi emosi, dia berkata, kalau memang kamu gak lagi menginginkan Jenderal, tolong segera cari penggantinya. Buat dia sadar kalau kamu sudah melupakannya. Azarin kembali menegakkan punggungnya, lalu bersandar lagi. Dia menatap Alea dalam, mencoba memahami rasa sakit yang tergambar jelas di wajah kakaknya. Tidak semudah itu. Menikah, Alea. Kamu memintaku mencari pengganti seolah itu seperti beli barang di toko. Gak ada lagi solusinya, Sa. Aku ingin kamu buktikan kalau kamu sudah selesai dengan perasaanmu. Seru Alea dengan nada semakin tinggi, matanya mulai berkilat. Sepenting itu, balas Azarin, suaranya tetap tenang meski jelas terdengar dingin. Penting, Sa. Penting. Bentak Alea, air matanya akhirnya tak terbendung.
Aku ingin mati setiap kali dia membahasmu tanpa ragu. Selama menikah, aku gak pernah menjadi bagian dari ceritanya. Aku cuma bayangan, Za. Aku capek. Air mata Alea jatuh tanpa kendali, mengguyur. Wajahnya yang penuh luka tak terlihat. Dial 43 menatap Azarin dengan penuh permohonan. Kalau memang kamu gak lagi menginginkan jenderal, aku mohon, Za. Menikahlah dengan orang lain. Tolong, Za. Aku ingin merasakan bagaimana rasanya menjadi istri yang sungguhan yang disayang. Sepeninggal Alea, Azarin hanya duduk diam. Niatnya untuk segera meninggalkan rumah makan itu mendadak batal. Tatapannya kosong, pikirannya penuh dengan permintaan Alea yang terus terngiang. Selama dia masih sendiri, Jenderal selalu berasumsi bahwa hatinya belum sepenuhnya lepas dari bayangan masa lalu. Azarin mengusap wajahnya yang tertutup cadar, seolah ingin menghapus beban yang terus menghimpit dadanya. Capek. Itu satu-satunya kata yang bisa menggambarkan perasaannya saat ini. Dia benar-benar lelah menjadi bagian tak langsung dari kerumitan rumah tangga Alea dan Jenderal. Cinta Jenderal yang katanya tulus justru terasa seperti belenggu yang membuatnya risih saat di rumah, risih setiap kali bertemu, bahkan risih hanya mendengar namanya. Saat dia tenggelam dalam lamunannya, Vera kembali ke meja dan duduk di hadapannya. Wanita cantik itu tidak langsung bicara, hanya memperhatikan Azarin yang tampak sedang berperang dengan pikirannya sendiri. Mau ke lokasi sekarang? Tanya Vera akhirnya, mencoba memecah keheningan. Azarin menoleh pelan. Mbak Vera, panggilnya, suaranya rendah, tetapi terdengar serius. Iya. Vera menatapnya penuh perhatian. Apa? Aku menerima pinangan Pak Din saja. Tanya Azarin tiba-tiba. Suaranya nyaris tak terdengar, namun cukup untuk membuat Vera terkejut. Apa, Mbak? Tanya Vera, keningnya berkerut tajam. Azarin menunduk, kedua tangannya saling meremas di atas meja. Gelisah terlihat jelas dari gerak-geriknya. Tadi Alea bilang, Jenderal masih mengharapkan aku. Dia minta aku kembali, tapi kalau aku tidak mau, aku harus membuktikan kalau aku benar-benar sudah melupakannya, ujar Azarin, suaranya berat. Dia menghela napas panjang. Aku capek banget, Mbak. Masalah mereka, kenapa aku selalu harus ikut terlibat? Vera tetap diam, membiarkan Azarin melanjutkan. Kalau aku menikah, apakah aku akan benar-benar terbebas dari Jenderal? Lanjut Azarin dengan suara pelan. Maksudku, apakah dia akan berhenti berpikir kalau aku masih mencintainya? Vera mengangguk pelan, memilih kata-kata yang tepat. Aku pernah bilang ke Mbak waktu itu, di rumah sakit. Dengan tinggal serumah, masalah seperti ini pasti akan terus muncul. Dan selama Mbak belum menikah, Jenderal akan selalu berpikir kalau Mbak belum bisa melupakannya. Azarin memijat keningnya, rasa lelah semakin terasa. Tapi menikah, itu bukan solusi, Mbak Ver. Aku gak mau menikah hanya untuk membuktikan sesuatu. Vera mengangguk lagi, kali ini lebih lembut. Pernikahan memang bukan sekadar solusi, Mbak. Tapi kalau 44. Mbak terus dibiarkan dalam situasi ini, masalahnya juga gak akan selesai. Jenderal akan terus merasa seperti itu, dan Alea akan terus terluka dengan perlakuan suaminya. Kecuali Alea mundur, dan memilih menggugat. Azarin menghela napas panjang, menatap jauh keluar jendela. Aku harus apa? Tanyanya, hampir seperti bicara pada dirinya sendiri. Aku gak mau menikah hanya untuk membuktikan aku sudah selesai dengan masa lalu. Tapi aku juga gak mau terus begini.